Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua Ananda soleh-soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, berbahagia, dan bersemangat untuk mengikuti pelajaran Bunda hari ini. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020. Seperti biasanya, kita akan mengikuti atau melaksanakan proses pembelajaran mata pelajaran IPS. Nah, Ananda soleh-soleha semua, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ananda semua jangan lupa untuk berdoa. Oke, hari ini kita sudah masuk pada pembelajaran bab 2, yaitu interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, ada yang tahu apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dan kelompok dan antar kelompok. Nah, itu disebut interaksi sosial. Jadi, semisal Ananda di kelas Abu Bakar atau Fatimah Az-Zahra saling berkomunikasi, saling melakukan interaksi antar individu yang satu, antar kelompok, antar individu dan kelompok. Nah, itu sudah bisa dikatakan bahwa telah terjadi interaksi sosial. Nah, yang seperti Bunda lakukan sekarang pun itu bisa kita sebut dengan interaksi sosial karena ada komunikasi dan interaksi yang kita lakukan. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa hubungan timbal balik dalam kurung sosial berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dengan individu, antar individu dan kelompok, dan antar kelompok dengan antar kelompok. Nah, itu disebut interaksi sosial, hubungan timbal balik berupa sosialisasi, komunikasi, dan interaksi yang di dalamnya kita saling mempengaruhi. Oke, interaksi sosial itu dapat kita temukan di mana saja. Di sekolah, di rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, itu pasti akan terjadi interaksi sosial. Selanjutnya, interaksi sosial dikatakan bahwa interaksi sosial merupakan proses yang cukup kompleks. Kompleks artinya lengkap karena dilandasi oleh beberapa faktor psikologis seperti imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Nah, adapun pengertian dari beberapa faktor psikologis tadi yang pertama, apa itu imitasi? Lihat pada buku Ananda. Nah, imitasi adalah tindakan meniru orang lain. Nah, yang ditiru dapat berupa seperti gaya bicara, tingkah lakunya, adat dan kebiasaan dan pola pikirnya. Misalkan kita meniru gaya bicara orang lain. Kemudian tingkah laku seseorang tersebut kita tiru. Kalau adat, misalkan adat suatu daerah, kita imitasi. Ya, berarti kita meniru kebiasaan seseorang. Misalkan kita meniru kebiasaan yang baik dari seseorang. Misalkan seseorang itu adalah ayah atau ibu di rumah. Misalkan kebiasaannya bangun sholat tahajud. Kita mengimitasi perilaku tersebut. Pola pikir. Nah, misalkan pola pikir ada seseorang yang kalian kagumi, seperti misalkan kalian kagum pada Ustadz Resmika, Ustadz Ammar atau Bunda Pita, Bunda Ema. Nah, kalian menyukai pola pikirnya Ustadz Bunda tersebut. Jadi kalian mengimitasi pola pikirnya, cara berpikirnya bagaimana, kewibawaannya, kebijaksanaannya. Nah, itu ada. Jadi kalau Ananda melakukan proses meniru, Ananda dikatakan mengimitasi. Jadi baik gaya bicara, tingkah laku, adat atau tradisi, kebiasaan dan pola pikir. Nah, yang kedua adalah sugesti. Sugesti berlangsung ketika seseorang memberi pandangan atau pernyataan sikapnya dan diterima oleh orang lain.
Pihak pemberi sugesti umumnya orang yang berwibawa dan dihormati. Misalkan Ananda ke dokter, kemudian dokternya menyarankan supaya Ananda banyak istirahat, insya Allah akan sembuh. Nah, dari kata-kata dokter tersebut, Ananda akan tersugesti untuk atau webinar motivator, di mana motivator ini memberikan tips-tips yang dapat Ananda lakukan untuk menjadi sukses dalam belajar. Nah, Ananda akan tersugesti oleh apa yang dikatakan motivator, tips-tips. Nah, jadi eh, sugesti merupakan perilaku mempengaruhi seseorang, dan seseorang tersebut rasa tersugesti dan melakukan apa yang disarankan atau yang dikatakan oleh seseorang yang mensugesti tadi, seperti dokter, misalkan juga bunda atau ustadz, kemudian motivator. Nah, jadi sugesti itu merupakan perilaku mempengaruhi seseorang. Nah, yang ketiga adalah identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Nah, ini hampir sama dengan imitasi, tapi kalau identifikasi ini dilakukan secara keseluruhan atau secara kompleks. Jadi identifikasi itu bersifat lebih mendalam. Misalkan identifikasi, kita tidak hanya meniru cara bicaranya, tapi kita meniru yang lain, seperti cara berpakaiannya atau cara jalannya, suaranya, pola pikirnya. Nah, jadi misalkan Ananda mengidolakan seseorang seperti misalkan Nisa Sabian, Ananda mengikutkannya, cara berpakaiannya, cara pakai jilbabnya, cara menyanyinya seperti apa. Contoh lain misalkan Ananda kagum dengan suara Ustadz Muzammil misalkan. Nah, Ananda belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat meniru apa yang Ananda lihat pada Ustadz Muzammil. Tidak hanya gaya bicaranya, tapi kebiasaannya, prestasinya, cara berpakaiannya, misalkan potongan rambut, yang disukainya, misalkan Ustadz Muzammil suka bermain olahraganya, misalkan olahraganya suka bulu tangkis. Ananda juga mengidentifikasi apa yang seseorang tersebut sukai. Jadi kalau identifikasi itu dia lebih mendalam, beda daripada imitasi. Kalau imitasi mungkin hanya beberapa yang ditiru, tapi kalau identifikasi itu menirunya itu lebih mendalam. Yang keempat adalah simpati. Nah, simpati adalah situasi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Ketika bersimpati, seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialaminya. Misalkan teman atau seseorang yang Ananda kenal tertimpa musibah, Ananda memposisikan dirinya, menempatkan dirinya dalam keadaan yang sama, merasakan sedih, merasa kehilangan. Nah, Ananda bersimpati dengan menolongnya, membantunya, memberinya solusi agar dapat mengatasi masalah tersebut. Nah, yang kelima adalah empati. Jadi kalau empati ini simpatinya lebih mendalam. Simpati mendalam terhadap orang lain yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Nah, ini juga hampir sama dengan simpati, tapi kalau empati dia lebih mendalam. Oke, kita lanjut. Interaksi sosial menurut Soejono Soekanto. Soejono Soekanto berpendapat bahwa interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Jadi interaksi sosial ini dikatakan oleh Soejono Soekanto itu tidak dapat terjadi apabila tidak terjadinya dua syarat ini. Adapun syaratnya yaitu yang pertama kontak sosial. Kontak sosial adalah
hubungan antara satu orang atau lebih dengan orang lain melalui komunikasi tentang maksud dan tujuan masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Kontak sosial dapat bersifat positif ataupun negatif. Kontak sosial yang bersifat positif mengarah pada kerjasama, sedangkan yang bersifat negatif mengacu pada konflik, pertentangan, bahkan pemutusan interaksi sosial. Kalau pemutusan interaksi sosial berarti mereka saling bermusuhan, mereka saling bertentangan, terjadi konflik. Nah, itu kalau bentuk negatifnya. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain. Jadi kalau terjadi interaksi sosial itu ada pesan yang ingin disampaikan dari satu individu ke individu yang lain, dari suatu kelompok ke individu yang lain, ataupun dari kelompok ke kelompok yang lain. Jadi ada pesan, ada maksud yang ingin disampaikan. Nah, terdapat 5 unsur pokok dalam komunikasi, yaitu komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan, komunikan, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menerima pesan. Misalkan seperti yang Bunda lakukan sekarang, komunikatornya adalah Bunda, komunikannya adalah Ananda, pesannya adalah sesuatu yang disampaikan oleh Bunda. Jadi sesuatu yang disampaikan oleh Bunda adalah materi tentang IPS. Nah, media yaitu alat untuk menyampaikan pesan. Apa alatnya Bunda untuk menyampaikan pesan? Yaitu handphone. Disampaikan dalam bentuk video yang kemudian Ananda dapat simak di channel YouTube Bunda. Nah, efek yaitu perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapat pesan dari komunikator. Jadi, apa perubahan atau apa yang akan terjadi ketika komunikator ini telah menyampaikan pesannya kepada komunikan? Oke, sampai di sini semoga Ananda mengerti apa yang Bunda sampaikan atau Bunda jelaskan ya. Amin. Oke, menurut John Gillin, interaksi sosial dapat berlangsung dalam 2 jenis proses sosial, yaitu proses asosiatif dan disosiatif. Nah, kalau proses asosiatif itu proses interaksi sosial yang bersifat positif. Nah, tujuannya ini adalah untuk persatuan. Jadi kerjasama yang dilakukan untuk mencapai persatuan. Jadi proses interaksinya adalah bersifat positif. Bentuk-bentuk dari proses asosiatif yaitu yang pertama, kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, contoh asosiatif, akomodasi adalah cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan lawan. Jadi akomodasi itu menyelesaikan pertentangan. Jadi saling berdiskusi, musyawarah untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik tanpa menghancurkan lawannya. Tujuan akomodasi berbeda-beda bergantung pada situasi yang dihadapi. Jadi tujuan akomodasinya itu berbeda-beda tergantung dari situasi yang kita hadapi. Yang pertama, menghasilkan titik temu. Titik temu antara beberapa pendapat yang berbeda agar menghasilkan suatu pola baru. Nah, kalau misalkan di antara beberapa orang atau kelompok mereka saling berbeda pendapat, nah kita adakan akomodasi untuk menghasilkan titik temunya agar mendapatkan suatu pola yang baru yang dapat disetujui atau disepakati oleh dua kelompok atau dua individu tadi. Yang kedua, mencegah terjadinya pertentangan untuk sementara. Nah, mencegah agar tidak terjadi pertentangan atau konflik. Yang ketiga, mengadakan kerjasama antar kelompok sosial yang terpisah akibat faktor sosial dan psikologis atau kebudayaan. Mengadakan kerjasama, menciptakan kerjasama antar kelompok. Yang keempat, mengusahakan peleburan antar kelompok sosial yang terpisah. Mengusahakan peleburan, jadi melebur antar kelompok sosial yang terpisah. Nah, adapun beberapa bentuk akomodasi yang ada di bukunya Ananda pada halaman 41, ada beberapa. Yang pertama, koersi atau pemaksaan. Nah, ini melalui paksaan fisik ataupun psikologis, umumnya kepada pihak yang lebih lemah. Nah, ini tidak
Ini kurang bagus ya, karena kita itu tidak boleh memaksakan atau tidak boleh memaksakan keadaan seseorang, apalagi secara paksaan fisik ataupun psikologis ya. Kita tidak boleh uh, menyudutkan atau merendahkan pihak yang lebih lemah. Kita harus saling menguatkan. Yang kedua, kompromi, yaitu pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian. Nah, kalau misalkan terjadi pertentangan, kita capai atau kita lakukan kompromi agar yang bersangkutan itu saling mengurangi tuntutannya supaya bisa terselesaikan masalahnya. Ada arbitras, mediasi. Ya, mediasi itu cara menyelesaikan konflik melalui pihak ketiga yang netral. Jadi kalau mediasi misalkan terjadi pertentangan, kita cari pihak ketiga agar pihak ketiga ini dapat menyelesaikan konflik tersebut. Konsiliasi, mempertemukan para pemimpinan pihak yang bertikai, mempertemukan para ketua atau pimpinan antar kelompok yang tadi. Toleransi, toleransi itu saling menghargai. Stalemate, yaitu menghentikan pertikaian karena pihak-pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang seimbang. Ya, menghentikan pertikaiannya atau pertentangannya karena masing-masing pihak itu memiliki kekuatan yang seimbang. Jadi tidak ada yang saling tidak ada yang saling merendahkan, tidak ada yang saling menyombongkan diri, menyombongkan kekuatannya. Adjudikasi, yaitu cara menyelesaikan suatu masalah melalui pengadilan. Nah, kalau ini masalahnya sudah dibawa ke ranah pengadilan. Oke, bentuk asosiatif yang ketiga adalah asimilasi. Cara-cara mengurangi perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Nah, ini adalah cara-cara yang ditempuh untuk mengurangi perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan dan tujuan bersama. Jadi ada beberapa pengaruh yang mempermudah proses asimilasi antara lain toleransi. Ya, harus saling toleransi, kesepakatan yang seimbang, menghargai orang asing dan kebudayaannya, persamaan unsur kebudayaan, perkawinan campuran dan adanya musuh bersama dari luar. Nah, adapun faktor yang menghalanginya, suatu golongan tertentu terisolasi dalam masyarakat, kurangnya pengetahuan, perasaan takut terhadap kekuatan kebudayaan yang dihadapi, perbedaan warna kulit. Nah, gangguan golongan mayoritas terhadap golongan minoritas. Mayoritas itu kelompok yang banyak, minoritas itu sedikit. Kemudian perbedaan kepentingan dan pertentangan pribadi. Nah, kalau ini seperti masalah pribadi, perbedaan kepentingan. Adanya perbedaan kepentingan, jadi tidak satu. Mereka tidak satu kepentingan. Kemudian ada pertentangan pribadi antar individu yang satu, kemudian masalahnya dibawa ke kelompok. Nah, tadi Bunda sudah sebutkan satu persatu mengenai bentuk atau contoh dari proses sosial asosiatif atau interaksi sosial yang bersifat positif. Yang kedua adalah proses disosiatif. Kalau disosiatif itu interaksi sosial yang menghasilkan pertentangan atau merenggangkan hubungan. Jadi sifatnya negatif. Yang pertama, persaingan. Persaingan adalah perjuangan berbagai pihak untuk mendapatkan tujuan tertentu. Terdapat dua tipe persaingan, yaitu persaingan pribadi dan persaingan non-pribadi. Tipe persaingan pribadi juga disebut dengan rivalry atau rivalitas. Dalam persaingan non-pribadi, pihak yang bersaing bukanlah individu melainkan kelompok. Jadi kalau pribadi itu seseorang dengan seseorang atau pribadi dengan pribadi. Kalau non-pribadi itu kelompok, persaingan kelompok.
Kedua tipe tersebut menghasilkan beberapa bentuk persaingan antara lain dalam bidang ekonomi, kekuasaan, dan persaingan kebudayaan. Jadi kalau persaingan non pribadi itu bentuknya kelompok, misalkan kelompok ekonomi yang tinggi dengan bersaing dengan kelompok ekonomi yang rendah ataupun contoh yang lain, atau kekuasaan ya, seseorang yang berkuasa lebih tinggi kemudian melakukan persaingan dengan dengan seseorang atau sekelompok yang memiliki kekuasaan lebih rendah. Kebudayaan juga, kalau kebudayaan ini biasa banyak sekali terjadi di Indonesia. Kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain itu saling bertentangan. Yang kedua, kontravensi, berada antara persaingan dan pertentangan. Kontravensi ditandai ketidakpuasan seseorang, perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian dan keraguan-raguan atas kepribadian seseorang. Jadi kalau kontravensi itu cenderung bersifat rahasia, disembunyikan, perasaan tidak suka yang disembunyikan, atau kebencian, membenci seseorang secara rahasia, keraguan-raguan atau kepribadian seseorang. Jadi bersifat rahasia karena itu disembunyikan perasaannya. Nah, yang contoh kontravensi memiliki 5 bentuk sebagai berikut. Adapun bentuknya, yang pertama umum, misalnya penolakan, keengganan, perlawanan, protes, menghalang-halangi atau pengecauan rencana pihak lain. Misalkan demo, mahasiswa mendemo DPR. Sederhana, misalkan menyangkal pernyataan orang di umum. Kalau ini misalkan biasa kalau kita terjadi perbedaan pendapat pada saat musyawarah, kemudian kita menyangkal pernyataan orang di muka umum, mencerca dan memaki. Nah, ini tidak bagus sekali ya. Intensif, misalnya menghasut, menyebarkan desas-desus atau mengecewakan pihak lain. Nah, ini penyebar hoaks ini, menghasut seseorang. Rahasia, misalkan membocorkan rahasia lawan dan berkhianat. Taktis, misalnya mengejutkan lawan, membingungkan pihak lawan, provokasi atau intimidasi. Jadi itu kalau yang tadi Bunda sudah jelaskan, bentuk disosiatif itu, interaksi disosiatif itu sifatnya negatif, karena itu tadi contohnya adalah persaingan, pertentangan, saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, yang ketiga tadi contoh dari disosiatif ya, pertentangan atau konflik adalah usaha individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menantang pihak lawan melalui ancaman atau kekerasan. Nah, ini kalau konflik. Konflik dapat terjadi antara lain akibat perbedaan antar individu, perbedaan pendapat, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Pertentangan mempunyai berbagai bentuk seperti pertentangan pribadi, pertentangan rasial, pertentangan antar kelas sosial, pertentangan politik. Nah, ini juga biasa terjadi di Indonesia. Di berita-berita ini sudah sangat lazim sekali, sudah sangat sering sekali ini kita jumpai. Pertentangan internasional. Konflik dapat kalau internasional itu sudah antar negara. Konflik dapat mengakibatkan keretakan dalam persatuan kelompok, kehancuran harta benda, dan jatuhnya korban manusia. Nah, ini adalah dampak yang sangat besar dari terjadinya konflik yang tadi, karena dapat memakan korban, dapat memakan nyawa manusia, menghancurkan harta benda, kehilangan harta karena pertentangan ini, karena konflik yang terjadi ini. Nah, itu tadi penjelasan Bunda mengenai interaksi sosial. Bunda sudah jelaskan mengenai pengertiannya, Bunda sudah jelaskan tentang faktor psikologis terjadinya interaksi sosial, kemudian dua syarat terjadinya interaksi sosial tadi Bunda sudah jelaskan juga.
Dan proses sosial, proses interaksi sosial ada asosiatif dan disosiatif, juga Bunda sudah jelaskan beserta dengan contohnya. Nah, tugas Ananda hari ini adalah tuliskan masing-masing satu contoh sikap atau perilaku dari imitasi. Jadi, cari di internet atau sumber atau referensi lain mengenai contoh perilaku imitasi, perilaku sugesti, perilaku identifikasi, perilaku simpati, dan perilaku empati. Nah, itu tugasnya ya untuk hari ini, dikerjakan di buku tulis. Semangat Ananda Soleh Soleha, semoga senantiasa dimudahkan, semoga senantiasa dijaga semangatnya dalam belajar. Syukron dari Bunda. Bunda mohon maaf jika ada salah-salah kata dari Bunda atau penjelasan Bunda kurang jelas atau penjelasan Bunda terlalu cepat. Bunda mohon maaf. Silahkan dipertanyakan apa yang membuat Ananda masih bertanya-tanya atau bingung. Silahkan japri ke Bunda ya. Syukron Ananda Soleh Soleha. Selamat mengerjakan tugasnya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.